Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat petani Deka Yuda dimanapun teman-temanku berada. Selamat berjumpa lagi bersama saya Deka Yuda. Oke teman-teman semuanya, seperti biasa ini saya berada di kebun cabai rawit hijau lokal ini yang baru tanam ini, berumur 30 hari kurang lebihnya teman-teman. Oke, di sini tanaman cabai rawit ini baru saya kocor satu kali ya teman-teman, menggunakan pupuk Ponska. Oke, ini saya berbudidaya tanaman cabai rawit ini kurang lebih ini 2000 pohon teman-teman ini. Juga saya berbudidaya tanaman cabai rawit ini tumpang sari dengan tanaman tomat teman-teman. Ini di sampingnya ini tomat, satu baris tomat dan satu baris cabai ya teman-teman ini. Dengan jarak tanamnya ini 60 cm ya teman-teman ini untuk jaraknya ini. Oke teman-teman, di dalam budidaya tanaman cabai rawit ini 2000 pohon ini saya di sini memerlukan pupuk yang saya gunakan itu 2 kilo ya teman-teman untuk kocoran pertama. Kocoran pertama itu 2 kilo, itu sudah plus dengan tomat ini ya teman-teman. Jadi pupuk 2 kilo saya aduk dalam satu drum, dan satu drum itu saya kocorkan. Saya bagi untuk ini 3.500 pokok tanam dengan tomat ya teman-teman. Cabai ini 2.000 lubang tanam, dan untuk tomatnya itu 1.500 pohon. Dan waktu jarak pengocoran ini saya 1 bulan 1 kali ya teman-teman. Itu saya pertama ngocor ini umur 12 hari teman-teman ini, karena di sini waktu itu cuacanya kemarau, jadi saya agak percepat untuk pengocorannya. Juga dengan tomatnya itu baru saya kocor 1 kali. Ini cabenya yang baru saya kocor 1 kali. Dengan maksud tujuan saya untuk memperirit modal ya teman-teman. Di samping sekarang ini harga pupuk yang begitu melonjaknya, begitu mahalnya ya, harga obat-obatan. Ini saya kurangi pengocoran dan saya buktikan ini ya teman-teman, ini 1 bulan dikocor 1 kali, hasilnya seperti ini. Untuk tomat pun sama ya teman-teman, ini hasilnya sama, ini tomat dengan cabai ini 1 bulan 1 kali saya kocor dengan dosis itu tadi 2 kilo. Nah di sini mari kita sama-sama untuk sebagai petani untuk belajar ya teman-teman, belajar untuk memperirit modal, bagaimana supaya irit modal, irit pemupukan, irit biaya, tapi hasilnya itu kalau bisa sama hasilnya menggunakan pupuk yang banyak teman-teman. Apalagi apabila kita mau untuk belajar menggunakan yang namanya pupuk organik itu teman-teman. Pupuk organik adalah salah satu pupuk sebagai kita memperingan untuk biaya, karena organik itu bisa kita buat sendiri, bisa kita gunakan buat dari rumput ya teman-teman, bisa juga kita buat dari buah tanaman itu sendiri, bisa kita buat dari berbagai macam kotoran-kotoran hewan ya teman-teman. Itu yang namanya pupuk organik. Karena apabila kita terlalu banyak menggunakan pupuk kimia, salah satunya sebenarnya itu efek sampingnya itu adalah dari tanahnya. Tanah kita akan rusak apabila kita terlalu sering atau terlalu banyak menggunakan yang namanya pupuk kimia. Memang kalau cuman kita menggunakan pupuk organik saja tidak dicampur dengan kimia itu tidak maksimal ya teman-teman. Juga kalau kita tidak menggunakan pupuk organik, kalau cuman kimia saja, mungkin ya modalnya cukup lumayan teman-teman. Nah di sini teman-teman ya, untuk tanaman cabai rawit hijau lokal ini bisa kita atur seirit mungkin sebenarnya kalau untuk tanaman cabai rawit hijau lokal ini. Karena dia sebenarnya malah tidak mau apabila kita pupuk menggunakan pupuk kimia yang terlalu berlebihan. Itu kita bisa buktikan apabila kita terlalu berlebihan menggunakan yang namanya pupuk kimia, tanaman cabai rawit hijau lokal ini akan umurnya akan pendek ya teman-teman, tidak akan panjang, mudah terserang penyakit, mudah mati ya teman-teman. Itu apabila kita menggunakan pupuk kimia terlalu berlebihan untuk pemupukan tanaman cabai rawit hijau lokal. Dan lebih bagusnya lagi sebenarnya rawit hijau lokal ini apabila kita pupuk menggunakan pupuk organik ya teman-teman. Itu sebenarnya lebih bagus ke situ, karena sebenarnya pohon cabai rawit hijau lokal ini tadinya dia tumbuhnya liar, tumbuhnya asli lokal. Berbeda dengan cabai rawit hibrida ya teman-teman. Cabai rawit yang lainnya yang bibitnya itu tadinya dikemas ya teman-teman. Nah, kenapa di sini cabai rawit hijau lokal ini sangat mudah perawatannya? Ya karena sebenarnya kalau dia tumbuh di kebun ya teman-teman, itu kita biarkan pun dia buahnya akan lebat. Nah, di sini kita budidayakan seperti ini, tapi dia juga tidak mau kalau kita rawat seperti tanaman cabai rawit hibrida teman-teman. Kalau kita berikan nutrisi yang berlebihan, dia akan
mudah terserang penyakit. Pokoknya berbagai macam penyakit malahan datang pada tanaman cabai ini apabila kita samakan perawatannya dengan tanaman cabai rawit hibrida. Jadi seperti itu teman-temanku semua. Dan di dalam budidaya tanaman cabai rawit ini saya sudah menanam cabai rawit hijau lokal ini berulang kali ya teman-teman. Bertahun-tahun saya berbudidaya tanaman cabai rawit hijau lokal ini dan sudah berkali-kali saya buktikan untuk cara perawatan yang saya rawat seperti tanaman cabai hibrida. Tapi hasilnya dia nol ya teman-teman. Dia tidak bisa berumur panjang, mudah sekali terkena penyakit, mudah sekali yang namanya mati batangnya, dan umurnya pendek. Buahnya tidak lebat ya teman-teman apabila kita rawat seperti tanaman cabai rawit hibrida. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, untuk merawat tanaman cabai rawit hijau lokal ini, kita tidak memerlukan modal banyak sekali ya teman-teman. Kita cukup modal seadanya. Yang penting pupuk dasarannya di sini. Pupuk dasarannya di sini saya ini dalam 2000 pokok tanam ini saya gunakan ini kurang lebihnya 7 kintal ya teman-teman, itu pupuk kotoran hewannya atau pupuk bayi ayamnya ya teman-teman itu. Cuman itu saja untuk pupuk dasarannya itu ya. Untuk pupuk susulan saya menggunakan pupuk Posca, itu saya kocor ya teman-teman. Dengan dosis sudah saya sebutkan tadi di pertama video ini ya teman-teman. Dan untuk hasilnya seperti ini ya sekarang teman-teman ini. Dan untuk tomat ini pun saya baru kocor 1 kali ya teman-teman. Untuk pengocorannya waktunya berbarengan dengan tanaman cabai, umur 12 hari. Tomat pun umur 12 hari. Dan ini sampai dengan panen nanti saya akan kocor ini kurang lebih 3 kali untuk cabenya ya teman-teman. Ini tersekan keriting ya teman-teman. Itu hal yang sangat wajar untuk tanaman cabai rawit hijau lokal ini, karena tanaman cabai rawit hijau lokal ini bukan cabai hibrida yang bibitnya tadi diuji lab ya teman-teman. Bibitnya itu bibit asalan, bibit ngawur, makanya jadinya seperti itu. Pertumbuhannya pun seperti ini, tidak rata, tidak sama. Ini hasilnya. Saya penggunaan pupuk dengan seirit mungkin ya teman-teman, ini saya menggunakan pupuk hanya 2 kilo untuk 2000 pohon cabai dan 1500 pohon tomat. Jadi seperti itu. Di sini kita sama-sama untuk mencari cara teman-temanku semuanya, bagaimana caranya agar kita bertani itu bisa mengurangi modal yang namanya pemborosan penggunaan pupuk, penggunaan pestisida ya. Untuk fungisida saya belum menggunakan sama sekali ini untuk tanaman ini ya, cabai rawit hijau lokal ini. Saya hanya menggunakan insektisida untuk membasmi hama, hama-hama trip, hama kutu daun, kutu kebul, kutu-kutuan ya teman-teman, belalang, ulat, itu yang terutama saya basmi agar tanaman ini sehat, tidak dimakan hama. Kalau sudah kita basmi seperti itu masih saja tanaman itu terkena keriting atau busuk daun atau yang lainnya, berarti itu karena faktor dari tanah teman-teman, itu tanahnya yang kurang sehat. Jadi seperti itu. Oke teman-temanku semuanya, semoga video ini bermanfaat buat teman-temanku semuanya. Selamat berbudidaya tanaman cabai, tanaman tomat ya teman-temanku semuanya. Salam sejahtera selalu untuk para petani seluruh Nusantara. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada tidak kesamaan di antara kita petani, karena kita petani mempunyai cara untuk bertani masing-masing ya teman-teman. Oke, salam sejahtera selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.